Shalom, kembali kita akan mempelajari pelajaran sekolah Sabat pada sepanjang minggu ini dengan judul Misi kepada yang membutuhkan dan pelajaran hari Minggu Iman dari para sahabat. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau tetap menyertai kami. Saat ini kami mau belajar firman Tuhan lewat pelajaran sekolah Sabat. Biarlah Roh Kudus Tuhan boleh bersama-sama dengan kami, supaya kami boleh mengerti dan kami boleh praktekkan di dalam kehidupan kami sehari-hari sambil kami menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ampun dosa kami dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Saudaraku yang kasih, pada saat kita membaca di dalam Lukas pasal 5 ayat 17 sampai 26, kemudian Matius 9 ayat 1 sampai 8 dan Markus 2 ayat 3 sampai 12, di sana kita bisa melihat bagaimana misi daripada pelayanan. Karena di sana kita bisa melihat bagaimana Yesus dia melayani orang-orang yang membutuhkan. Dan kebetulan di dalam cerita itu adalah orang yang lumpuh kemudian digotong oleh beberapa orang. Jadi ada yang mencatat bahwa ada 4 orang yang menggotong orang yang lumpuh ini, tidak berdaya. Nah, saudaraku yang kasih, pada saat mereka membawa kepada Yesus, maka orang-orang ini memikul tanggung jawab untuk merawat sahabat mereka yang sakit, yang lumpuh. Allah sedang memanggil kita untuk menjadi seperti sahabat-sahabat dari orang yang sakit. Begitu banyak orang yang sakit di sekitar kita. Begitu banyak orang yang membutuhkan pertolongan di sekitar kita. Dan Tuhan menggunakan kita seperti Tuhan menggunakan sahabat-sahabat daripada orang lumpuh. Dengan iman mereka, mereka menuntun kepada Kristus. Dan seperti kita ketahui, pekerjaan ini membutuhkan iman, perbuatan, kesabaran, kemauan, dan bahkan jika diperlukan bukan cara biasa. Saudara yang kasih, kita ingat ceritanya, pada saat mereka mau membawa orang lumpuh ini kepada Kristus, maka ada begitu banyak orang berdesak-desakan sehingga tidak ada cara atau tidak ada jalan mereka untuk dilalui. Akhirnya mereka naik ke atap rumah, kemudian membongkar atapnya dan menurunkan orang yang lumpuh itu tepat di depan kaki Kristus. Saudaraku yang kasih, Yesus dia mengatakan, "Saudara atau anakku, imanmu sudah menyelamatkan engkau." Saudaraku yang kasih, iman yang dimiliki olehnya dan dimiliki oleh para sahabat itu adalah iman yang diberikan atau yang berasal daripada Tuhan sendiri. Tetapi mereka sangat setuju, mereka sangat bahagia melakukan kebaikan kepada orang lain. Sehingga hamba Tuhan Ellen G. White dia menyatakan bahwa pada saat kita mau menolong orang yang lain, jangan kita menunggu untuk diperintah supaya melakukan kewajibanmu. Bukalah matamu dan lihatlah siapa yang ada di sekelilingmu. Buatlah dirimu berkenalan dengan yang tidak berdaya, yang menderita, yang membutuhkan. Jangan sembunyikan dirimu dari mereka dan jangan mencoba untuk menutup diri terhadap kebutuhan mereka. Siapa yang bisa memberikan bukti-bukti yang disebutkan dalam Yakobus, yakni mereka, yaitu mereka yang mengaku memiliki agama yang murni, yang tidak dinodai dengan cinta diri atau yang tidak korup. Siapa yang benar-benar mau melakukan dengan segenap kekuatan mereka untuk mengambil bagian dalam rencana keselamatan. Yesus sendiri dia memberikan contoh atau teladan, menolong orang-orang yang tidak berdaya. Dia menjadi teman mereka. Sangat penting kita bersahabat, bergaul dengan orang-orang di sekitar kita. Kemudian dia belajar tentang kebutuhan mereka. Dan pada akhirnya kita menuntun mereka kepada Kristus yang merupakan satu-satunya pribadi yang bisa menolong mereka. Itulah yang dilakukan oleh orang-orang tersebut dalam cerita ini. Dan Yesus dia mengatakan di dalam Matius 25 ayat 40, dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan
untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Biarlah kita berbuat baik kapan saja, di mana saja, tanpa membedakan orang. Dengan demikian kita menjadi wakil Kristus sebagai sarana orang lain untuk datang kepada kebenaran. Kiranya Tuhan memberkati kita sambil kita terus belajar sekolah Sabat. Dalam nama Yesus, amin.